Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Klik Murai di channel KLek BF Magelang. Oke, di kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan salah satu yang jadi permasalahan teman-teman breeder semua ini. Biasanya itu hampir semua, atau saya juga alami permasalahan yang paling krusial lah. Kenapa cucak rawa itu bisa macet produksi? Menurut pengalaman saya yang udah saya lalui atau pernah saya alami juga, kebanyakan indukan cucak rawa itu punya karakter sendiri-sendiri. Salah satunya mungkin itu tadi, mungkin yang macok telur, kenapa enggak segera mungkin bisa produksi lagi, atau mungkin enggak ada kejelasan dari perilaku yang menunjukkan perbaikan untuk produksi. Salah satu permasalahan seperti itu, kadang yang bisa membuat penangkar itu bisa dibilang itu stres ya. Mungkin enggak ada solusi, atau mungkin ditunggu juga tidak ada perubahan. Oke, di sini yang ingin saya tekankan untuk tadi yang indukan cucak rawa macet telur, apa tadi, macet produksi terutama itu, pastikan dulu indukan itu usianya udah lanjut, atau mungkin bisa dibilang itu udah terlalu tua atau belum. Kedua, pastikan juga kondisi kandang ada perbedaan enggak dari dulu. Mungkin dulu di tahun-tahun 1 tahun atau 2 tahun untuk produksi, akhirnya di tahun berikutnya kenapa macet, mungkin bisa 1, 2, 3 bulan atau mungkin hampir setahun. Dipastikan kalau misal salah satunya itu yang paling yang paling menurut saya itu yang instan, terjadinya macet itu instan. Misalkan gini, instan itu menurut saya oke, di bulan kemarin produksi, kenapa di bulan sekarang ini kok cenderung tidak produksi? Kalau mungkin telur macok mungkin masih bisa ditangani ya, tapi kalau benar-benar macet, jadi kalau macet apalagi udah lebih dari sebulan, sebaiknya indukan ditarik keduanya, dikeluarkan, ditaruh dalam sangkar yang berbeda, jangan dijadikan satu, nanti berisiko nanti dijadikan satu bisa kelahi. Kondisi di dalam sangkar itu burung juga harus mendapatkan rawatan yang bagus. Salah satunya dimandikan, mandi bisa pakai sampo burung ya, mungkin pakai jari jadar kita. Proses mandi itu usahakan itu tiap hari, mungkin pas kondisi jam-jam 9 lah, udah terkena panas baru dimandikan, diulang setidaknya 3 hari secara berturut-turut. Selama proses rawatan indukan juga harus dikasih mungkin antisipasi. Kalau biasa yang saya terapkan itu saya kasih obat cacing. Banyak macam mereknya. Kalau saya memakai X-Bomb itu diteteskan sekitar 6-7 tetes ke pisang. Itu posisi obat cacing juga saya ngasihnya berturut-turut, sekarang dikasih, besok dikasih, lusa dikasih. Tapi pengaplikasian obat cacing saya biasanya memakai pisang, jarang saya tetes. Itu untuk antisipasi cacing. Mungkin juga kita juga nggak tahu itu mungkin cacing atau enggak, jadi setidaknya kita ada pencegahan lah. Obat cacing tadi dimandikan itu untuk mengantisipasi indukan itu berkutu atau enggak. Ketiga, tetap setiap hari dijemur. Dijemur itu kita lihat burung juga kondisinya. Jadi kalau burung itu kira-kira udah kepanasan, jadi kan kalau di kandang itu kan tidak terbiasa jemur lama ya. Jadi kalau kira-kira udah kepanasan, oke, dianginkan dulu. Itu untuk indukan sementara seperti itu. Kalau untuk kandang, nah, evaluasi yang paling penting kalau indukan dulu produksi akhirnya macet, satu, kalau saya lihat, pastikan sarang itu nggak rusak. Kalau sarang rusak bisa diganti.
Kedua, pastikan juga nggak ada predator, misalkan kucing, bisa tikus, atau mungkin kandang banyak kecoa. Satu lagi, kandang itu kalau burung mungkin yang sifatnya menurut saya yang dari intern dari burung atau kandang itu macet, mungkin masih bisa kita antisipasi pelan-pelan lah. Tapi kalau permasalahan macet itu karena ada burung baru datang, misal kita beli gacoran atau indukan baru terus kita bawa ke kandang, terus akhirnya indukan yang lama kita macet, sebaiknya menurut saya indukan yang baru itu ditarik dulu. Mungkin bisa tetap ditahan tapi dijauhkan dulu dari yang kandang produksi, karena itu kadang yang membuat indukan lama itu jadi terkendala. Nah, kalau kandang tadi yang maksudnya intern dari kandang itu, kalau saya membersihkan kandang itu kalau benar-benar burung udah di luar, berarti kan kondisi di kandang itu kan steril, tidak ada burung. Langkah pertama, kalau banyak kotoran bawah, biasanya juga banyak, disapu. Setelah disapu, setelah itu kalau saya pakai deterjen. Kenapa saya tidak terlalu banyak memakai sifatnya yang kimia? Karena ada juga mungkin kayak virus, bakteri atau serangga, udah kita obat juga nggak akan hilang atau mungkin sama aja masih ada. Biasanya saya pakai itu alat pembakar daging itu, langsung saya bakarlah bagian dasar kandang atau sama mungkin ketinggian sekitar 1 meter ke dasar. Tapi untuk jelasnya, untuk pembersihan seperti itu nanti mungkin langsung buatkan video sendiri biar bisa secara detail gimana caranya, karena itu juga kalau nggak hati-hati juga bahaya itu. Jadi kalau kita bakar itu kontak untuk membunuh langsung, jadi juga visualnya kelihatan. Itu yang saya terapkan, karena dulu juga memang saya memakai tadi obat-obatan, tapi setelah saya bandingkan hasilnya beda. Nah, kandang kalau udah dibersihkan, udah dibakar, udah posisi memakai deterjen itu setelah dibakar. Jadi nanti indukan itu kapan indukan itu harus dimasukkan? Kadang sering terjadi seperti itu kan. Saya kalau indukan seperti itu masuk, saya tidak pernah terburu-buru. Yang misalkan langsung dilihat dari fisik, burung itu udah kembali gacor, bulu kondisi bagus itu mungkin tidak kondisi banyak yang nyulam, jadi kita tunggu aja sampai burung benar-benar bagus, gacor dan nyetel lagi. Mungkin bisa seminggu, ada juga yang udah gacor kalau kondisi dari kandang awal itu juga nggak terlalu rusak bulunya, seminggu juga udah kembali bagus, atau bisa jadi juga 1 bulan. Jadi kalau kiranya burung udah gacor, bulu udah bagus, nah, bisa juga langsung dimasukkan. Tapi karena tadi yang kandang kan posisi kita kan penyesterilan, pembersihan. Jadi kalau pakai air kan kita tunggu setidaknya air itu udah atau lantai kandang udah benar-benar lumayan kering. Jadi kita jangan terburu-buru lah, percuma. Jadi kalau indukan kita istirahatkan, tapi kita atau mungkin kita buru-buru lah segera dimasukkan, tujuannya biar cepat produksi, tapi kondisi burung belum mendukung atau kandang juga belum kondusif untuk buat breeding, ya percuma. Jadi jangan terburu-buru, diamati benar-benar, kira-kiranya kalau burung itu udah benar-benar fit, bagus, bolehlah dimasukkan. Itu untuk macet. Jadi burung setelah masuk awal itu, walaupun tadi kan dipisah disangkar, masuk awal udah biasanya kita lepas langsung aja nggak apa-apa, jarang lah biar terjadi perkelahian walaupun dipisah itu jarang. Karena kalau burung tadi yang diistirahatkan itu ditangkap langsung dimasukkan jadi 1 sangkar, pinginnya kita hemat atau mengurangi tenaga ngerawat kan, itu resikonya sangat tinggi, bisa terjadi kelahi. Jadi sebaiknya dipisah. Untuk tadi burung kan proses sudah kita masukkan kan, udah kita rawat seperti biasa, atau mungkin seperti settingan yang biasa diaplikasikan, tidak usah terlalu banyak diubah-ubah. Karena kalau kita ngerawat burung nggak konsisten,
Konsisten itu waktu kita ngasih makan, konsisten pakan, jadi kita pakan gonta-ganti juga berpengaruh sama indukan yang macet tadi. Nah, saya kira seperti itulah yang saya terapkan untuk perawatan indukan-indukan yang macet. Jadi kalau kiranya mungkin dari penjelasan ini ada kurang atau gimana, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Jadi mungkin sedikit bisa saya bantu biar ternak kita nyaman. Oke lah, sementara tips seperti dulu, tapi masih ada beberapa tips bagus juga, nggak kalah menarik. Tetap aja dipantau di channel KLX BF Magelang. Jangan lupa subscribe-nya, jangan sampai ketinggalan info-info yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana.